Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita boleh menikmati terus kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang selalu dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita masuk dalam gerbangnya dan kita bawa pujian kita dengan penuh syukur. Mari masuk gerbangnya. Mari kita mau terus berada dalam hadirat-Nya, dalam naungan kepak sayap Tuhan, sehingga kita boleh merasakan terus kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Satu hal yang kurindu, berdiam dalam rumah-Mu.
mohon Evangelis Roni untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kemurahan-Mu, Engkau menuntun kami hingga saat ini. Terlebih kami semua hari ini Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami membawa segenap hati kami, seluruh hidup kami. Pujian syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu baik dalam segala keadaan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Malam hari ini kami serahkan ibadah kami, dari awal sampai akhirnya dalam tangan-Mu. Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Engkau melawat kami, memberkati kami. Sehingga ibadah kami pada malam hari ini, semua yang melayani, semua yang terlibat, semua yang tergabung dalam ibadah ini, pasti diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji nama Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik dan selalu menyatakan kasih-Nya bagi kita semuanya. Mari kita puji Dia, sebab Dia Allah yang layak untuk menerima pujian setiap umat-Nya. Sebab Tuhan besar, Dia layak dipuji. Sebab Tuhan besar, Dia layak dipuji, namanya ditinggikan di seluruh bumi. Sebab Tuhan besar, Dia layak dipuji, namanya diagungkan di atas langit. Tinggikan namanya, kita tinggikan nama Yesus, penuh kuasa dan mulia. Angkatlah suara, kita angkat nama Yesus dengan nyanyian bersama. Sebab Tuhan besar, sebab Tuhan besar, Dia layak dipuji, namanya ditinggikan di seluruh bumi. Sebab Tuhan besar, Dia layak dipuji, namanya diagungkan di atas langit. Tinggikan namanya, kita tinggikan nama Yesus, penuh kuasa dan mulia. Angkatlah suara, kita angkat nama Yesus dengan nyanyian bersama. Tinggikan namanya, tinggikan namanya, kita tinggikan nama Yesus, penuh kuasa dan mulia. Angkatlah suara, kita angkat nama Yesus dengan nyanyian bersama. Di nama Tuhan, terpujilah Tuhan Allah kita. Dan kita bersyukur kita sudah sampai di bulan Agustus ini. Dan di bulan Agustus ini kita boleh memperingati hari ulang tahun bangsa kita, yaitu Indonesia. Dan kita bersyukur buat kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi bangsa ini. Sebab itu malam hari ini saya mengajak kita semuanya boleh menyanyikan salah satu lagu kebangsaan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita 17 Agustus tahun 45. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus
tetap setia, tetap setia membela negara kita. Di nama Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu bersama kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan yang boleh menjadi jawaban dalam hidup kita dan terus meneguhkan setiap langkah kita. Dan kita sambut firman Tuhan, kita pujikan sekalipun ku berjalan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terpuji.
Deacon Rio. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kalau Tuhan sudah kumpulkan kami di ibadah Google Meet ini Tuhan. Dan kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapi hamba-Mu, Bapak Gembala yang menjadi saluran berkat firman untuk kami. Kami yakin firman-Mu dapat menjadi terang untuk kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom keluargaku semua. Saya bersyukur kebaikan kemurahan Tuhan selalu menjadi andalan kita. Ya, apapun yang dialami oleh keluarga besarku dimanapun Anda berada, ingatlah bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah surut. Selalu berlaku buat setiap kita orang yang percaya. Puji Tuhan. Kemudian kita juga tetap menyerukan agar saudara bisa berdiakonia, yakni dengan darah, ya. Diminta donor darah karena PMI di berbagai tempat kita rasa mengalami banyak kekurangan stok darah, padahal hari-hari ini sangat dibutuhkan. Ya, jadi saudara bisa mendaftar di PMI yang terdekat. Tolong ini bantuannya, bahkan untuk di Gresik sangat dibutuhkan juga untuk plasma darah. Kebetulan juga masih ada bagian dari keluarga besar kita, masih keluarganya yang memerlukan plasma darah golongan darah O, ya, bagi penyintas, artinya yang sudah sempat Tuhan izinkan terpapar dan sudah lewat 2 minggu negatif, saudara ganti jadi berkat buat orang lain. Ya, satu contoh yang saya tahu persis kebetulan, ini anak Febrian, itu yang begitu rutin tiap berapa hari sekali ya, setelah dia juga melewati masa kritis pada waktu itu, dan menerima donor plasma darah. Dan puji Tuhan, karena Tuhan memberikan anugerah, kesempatan lagi untuk berjuang dalam dunia ini, sekarang dia jadi berkat. Ya, salah satu tim admin saya kira di gereja kita ini. Dan tiap saat dia berbagi darah. Dan puji Tuhan, tolong ini diperhatikan buat kita semua. Bagi saudara yang masih dalam perawatan, tetap semangat. Ya, yang isoman juga puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah situasi yang sedang kita hadapi dalam perjalanan hari-hari kita. Itu sebabnya siapapun saudara yang ada di rumah sakit, tetaplah ya mengucap syukur, semangat, introspeksi diri. Kalau sadar ada kekurangan-kekurangan di dalam hidup ini, itu saatnya ketika kesukaran kita alami, jangan cari salah siapa-siapa, ya. Jangan salahkan Tuhan lebih-lebih, itu keliru. Karena jangan-jangan kita sedang masuk dalam program ilahi. Ucapkan bareng dengan saya apa? Program ilahi. Dan ketika kita masuk dalam program ilahi, melalui proses pandemi ini diantaranya, maka kita akan melihat hal-hal yang sedemikian rencana Tuhan tidak pernah ada salahnya. Baik kita yang masih dikasih umur hidup, ya ini untung, ataupun baik beliau-beliau yang sudah mangkat lebih dulu diajak bareng Tuhan pulang ke Firdaus, berarti ini orang beriman, sudah ditebus, mereka juga jauh lebih beruntung. Karena programnya Tuhan itu adalah datang ke dunia untuk melakukan penyelamatan. Agar jiwa kita semua bisa dibawa pulang ke sana, itu program ilahi. Jadi program ilahi itu keliru kalau titik beratnya di dunia, di bawah kolong langit ini, ya di bawah matahari. Yang hanya sekedar posisi, kedudukan, keterkenalan, ya saudara-saudara, itu cuma bonus. Ya, kita yang namanya bonus tidak bisa nuntut, ya. Tetapi janji pokok adalah keselamatan, sorga, itu program ilahi. Nah bonus itu ya perusahaan kita kerja, memang pendapatan surplus, ya kemudian dibagikan kepada anak buahnya. Tapi kok keadaan yang bagaimana kan kita tidak mengerti. Jadi bonus tidak bisa dituntut. Masa kita kerja cuma cari bonus, tapi kan yang utama. Nah hidup itu juga begitu. Yesus datang ke dalam dunia, memberi pengertian kepada kita. Ini ajaran mendasar bagi saya dari dulu.
menekankan kekayaan, pencapaian dunia, ya, panjangnya usia, itu kan relatif. Itu semua cuma bonus. Ya, tapi tujuan pokok menyelamatkan kita, jiwa yang dibelenggu iblis itu direbut oleh Yesus karena Yesus sudah bayar, gantikan tempat kita di alam maut. Nah, supaya apa? Nanti dibawa pulang ke sana. Maka Yesus berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Jadi itu yang tujuan pokok. Ya, makanya kita yang masih ada umur bersyukur, kita ini beruntung. Orang yang kata dunia tidak ada umur, sudah tutup usia, jauh lebih beruntung. Kalau beliau-beliaunya itu meninggalnya dalam iman, hidup di dalam ketaatan, masuk dalam program ilahi Tuhan, itu justru sangat beruntung. Tadi pagi kita telah mendengar kesaksian dari Bu Titin Yuliana, ya, yang suami tercintanya beberapa hari silam harus terpisah dalam kondisi sang istri tidak bisa, ya, menemui karena proses prokes. Nah, seperti itu. Tapi beliau sendiri yang memberitahu, Pak, saya ingin sharing, di mana dia sudah terima kekuatan dari firman, ya, sehingga firman yang didengar itu menjadikan dia murid, dan kalau telinga dipakai dengan firman, lidahnya itu dikasih satu kekuatan. Ya, makanya dalam filsafat Jawa itu ada istilah sabdo pandito ratu itu geni. Ya, kalau orang itu dengar firman, dia ada kuasa, omongannya jadi manfaat, jadi berkat. Ya, tadi saya yakin yang dengar, ya terima berkat melalui kesaksian sharing dari beliau. Ya, puji Tuhan. Kami selalu juga, ya, masih ada bagian dari keluarga kita yang sang suaminya dipanggil pulang, yaitu Bapak Tri Sesanto. Ya, kepada Ibu Tri Sesanto, ya, tetap semangat, saya yakin. Tadi pagi udah dengar kesaksian, ya, dari Bu Titin, dan biarlah kita orang-orang yang beruntung, tetapi tidak seberuntung orang yang sudah pulang duluan ke sana. Kita ini masih berjuang kan? Iya kan? Ke depan bagaimana? Ini kan kita masih harus melangkah. Sedangkan yang sudah pendahulu-pendahulu kita, itu menjadi pemenang, pejuang-pejuang yang sedemikian. Kalau pejuang 45 itu disebut para syuhadah, ya, para pendahulu yang ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Nah, secara personal, secara iman, ya, mereka yang sudah berpulang ini adalah pejuang-pejuang iman. Makanya saya selalu mengatakan, kita boleh nangis, sedih itu wajar, manusiawi, ya, di kuburan, di pemakaman. Tapi jangan pandang pemakaman ini adalah suatu tempat duka permanen. Enggak, justru tempat itu adalah menjadi monumen kemenangan. Karena si mati itu sudah dalam Tuhan, Tuhan bilang, berbahagialah orang yang mati-mati dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan ini perlu masih dalam penegasan, ya, dari prinsip-prinsip yang perlu saya sampaikan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hati saya tiba ternyuh dengan penuh syukur dan bangga ketika, ya, saya mendapatkan informasi, ya, pemindahan dari persembahan anak-anak Tuhan. Saya sampaikan dari mimbar ini, Tuhan memberkati, Tuhan mengingat dan mencatat setiap titipan Tuhan yang saudara persembahkan, ya, pada hari-hari ini kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Dan tentu terkelola dengan tanggung jawab seperti yang Tuhan nyatakan. Namun ada satu hal, di tengah situasi yang seperti ini, ya, bahwa anakku Ika, mas suaminya, ya, menyerahkan juga di keadaan yang sedemikian persembahan. Iya, dan itu supaya saya bilang, imanmu itu sungguh-sungguh akan membuat engkau, ya, menjadi pribadi yang semakin militan di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, untuk itu saya akan berdoa bersama-sama dengan saudara, menyerahkan setiap persembahan yang saudara bawa kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapak Surgawi, sebelum kami lebih lanjut menerima sabda Tuhan, hamba mengunjukkan setiap pribadi jemaat yang sungguh-sungguh membawa kami bersyukur. Karena Engkau tempatkan pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengerti, mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Maka ketika menerima tugas amanat sorgawi,
untuk menitipkan apa yang harus dibawa ke dalam rumah Tuhan. Maka semua anak-anakmu ini adalah pribadi-pribadi yang taat. Olehnya kami unjukkan semua kehadapanmu, baik yang mereka telah surahkan, ataupun yang mereka akan serahkan, semua tercatat dan Tuhan ingat sampai selama-lamanya. Engkau tidak akan pernah membiarkan taburan ini berlalu begitu saja, melainkan yang hamba yakin, tuaian terjadi dan digenapkan karena janji Tuhan tidak pernah meleset, baik untuk generasi kami, ataupun juga generasi-generasi selanjutnya, yaitu anak keturunan kami tidak akan pernah menjadi peminta-minta, karena Tuhan mengingat semua yang telah dikerjakan oleh para tetua, orang tua yang taat hidup di dalam kebenaran. Orang yang hidup benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Anak cucunya terpelihara sepanjang zaman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua itu. Dan kami unjukkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Terlebih bagi mereka di tengah kesulitannya, justru mereka lakukan itu sadar tanggung jawabnya. Engkau Tuhan tidak akan pernah melupakannya. Ini kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Kisah Rasul pasal 27. Ya, kalau secara keseluruhan dalam perikop itu, mulai ayat 18 sampai 44, nanti saudara bisa baca secara menyeluruh. Namun saya akan ambil secara penggal demi penggal, agar kita bisa mendapatkan pemaknaannya, sekaligus juga aplikasi di dalam kehidupan kita. Yang pertama kita lihat saudara-saudara ayat 41 dan 44. Selamat melayani Pak Yohanes Widodo. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Ini kisah adalah suatu keadaan yang darurat. Bukan pandemi, tetapi perjalanan Rasul Paulus yang sudah diadili di Yerusalem, digebukin, ya, diadili, kemudian mau dilepas. Dan tiap kali Paulus mendapat nasihat, jangan ke Yerusalem, nanti kamu bakal dibelenggu. Orang yang ngerti panggilan Tuhan, ngerti program ilahi Tuhan, dia tidak menghindar. Justru dikatakan, sekalipun aku akan dibelenggu, tetapi Injil yang aku beritakan itu tidak dapat dibelenggu oleh siapapun. Nah, kemudian dia nekat ke Yerusalem, singkatnya dia dikebukin, diadili, dan mau dilepas begitu saja setelah tahu bahwa Paulus ini memiliki kewarganegaraan ya Romawi. Dan itu ketakutan sekali. Serdadu ataupun orang Yahudi sendiri, lebih-lebih serdadu Romawi, kalau tahu ini orang Roma, itu ya masyarakat kelas yang terdepan. Tidak berani mereka sebetulnya, begitu kadung diajar tahu ini warga negara Romawi, ketakutan, dilepaskan begitu saja. Apa kata Paulus? Jangan begitu, tidak bisa demikian. Aku justru mau naik banding ke Kaisar, ke Roma, ke Italia. Nah, saudara yang dikasihi Yesus, karena apa? Tuhan sempat bicara kepada Paulus. Ya, kita tangguhkan sebentar ayat yang sudah dibaca, dan silakan dibaca di pasal 23 ayat 11. Ini bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Paulus. 23 ayat 11. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya
dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Iya, saudara-saudara, kita lihat ini. Ya, betapa manisnya kalau orang itu hidup dalam program Tuhan. Saya percaya tidak berhenti pada Rasul Paulus saja, tapi kepada setiap anak Tuhan masa kini. Ya, nanti kalau saudara tanya gimana caranya Pak, bisa tiap kali itu dapat ya dijumpai Tuhan. Tuhan memberikan pencerahan. Gampang, bisa sampai sekarang. Ya, syaratnya gimana? Moga-moga saya tidak lupa untuk membawa ini kepada saudara-saudara semua. Ya, menyadari betapa anugerah panggilan itu besar. Kristen itu tidak sekedar salah satu agama yang dianggap sah di negeri ini lantas kita milih itu. Oh enggak. Makanya orang tanya sama saya, Bapak kok bisa milih Kristen? Oh enggak, saya enggak milih Kristen. Tapi Kristus milih saya. Kalau secara kalkulatif main simpoa, ya ngapain? Kakek buyut saya boleh dibilang, ya saudara, orang punya pengaruh pada zamannya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tanahnya di mana-mana, ada berapa ya tempat milik dari mbah saya, engkong saya, gitu. Di beberapa tempat lagi. Nah, saudara-saudara, mendadak di suatu saat ya, karena memang Tuhan atur kalau dia punya program ilahi itu kadang lewat kesulitan. Udah itu kan cuma masa lalu, itu kan kakek buyut. Tetapi yang terjadi bagaimana untuk tetua langsung saya berantakan keadaannya. Nah, ini kemudian seperti kuda keluar kandang gitu ya. Asalnya cuma jadi geng-geng biasa gitu. Keterusan bablas sang ini. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan kemana-mana bawa senjata. Bawaannya ya, ini cerita bodoh, ini cerita ya waktu itu masih dicengkrem setan. Bahwa ingin bunuh orang gitu loh. Tapi Tuhan itu kan kalau punya rencana ilahi luar biasa. Suatu peristiwa saya mau lakukan untuk orang lain. Tapi justru dibalik sama Tuhan. Iya. Ya, menembus bagian tubuh saya ini ada 3 titik yang secara ya manusia, secara dokter yang menangani saya sampai pindah 3 rumah sakit loh. Ya, 3 rumah sakit. Pindah. Wah, gak sanggup ini. Robek ini dari sini. Ya, selisih sedikit masuk di selah tulang, jantung kesentuh dikit. Iya, berangkat saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, selesai sudah. Tapi kalau Tuhan punya program, makanya ingat, hidup ini kalau sudah jadi anak Tuhan, sadar dalam program Tuhan, bukan cuma seneng saja. Lantas kita berkata, oh, Tuhan baik gitu. Tapi sampai di tengah kesulitan, bahkan di tengah kedukaan, engkau yang masih tinggal, aku yang masih tinggal, ada dalam program ilahi Tuhan. Jangan sempat kita mandek ataupun balik kucing, bahasanya ya orang di jalan itu ya. Kemudian buat alternatif jalan, wah itu salah. Ikuti terus, karena program Tuhan itu pasti baik untuk kerajaan Allah dan untuk kita. Nanti bisa menyelesaikan semua tugas seperti pendahulu kita gitu. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Akhirnya sudah pindah rumah sakit terakhir. Ya, rumah sakit Simpang Surabaya itu kan. Nah, itu dulu tempat rujukan Indonesia Timur. Udah sekarat 8 hari. Hari-hari terakhir itu bayangan hantu, setan, demit udah aku lihat semua. Ya. Dan mereka semua mau bawa aku. Jadi kalau saya bicara tentang kebenaran firman, bagaimana iblis itu penipu, pendusta itu jelas. Ya, saya komplain waktu itu loh, bukannya aku ini percaya ke kalian gitu. Apa kata mereka, saudara? Sambil meringis semua dia. Nggak jawab, cuma meringis cekikikan. Dan mereka nggak menyumpal mulut saya. Nggak menarik dari kiri, kanan, kaki. Pokok dalam penyiksaan. Untung di situasi itulah Tuhan datang. Kalau enggak, nyawa saya copot, ya,
yang terjadi sepanjang zaman seperti yang saya alami saat copot nyawa itu yang dialami. Jadi kalau ngomong penyiksaan itu nggak usah bayangkan neraka itu kayak apa. Tetapi ketika orang itu ada di dalam penjaranya iblis setan, itu begitu mengerikan. Ya, Tuhan saksinya, saya sedang bicara kepada saudara ini. Nah, makanya waktu Tuhan panggil saya, Tuhan selamatkan saya, udah memang program ilahi menjadikan saya hambanya. Ya, saudara yang dikasihi Yesus, saya serahkan hidup saya. Uniknya lagi, begitu dipersiapkan jadi hamba Tuhan di luar program saya, program ilahi, membawa saya kembali ke kota asal saya. Coba bayangkan, orang sebagian tahu kalau saya bajingan, saudara. Ya, nah, gimana itu cara membawa diri? Itu tantangan berat itu awal buat saya. Benar-benar kan, saya sudah pernah cerita lah kepada saudara. Di jalan ketemu teman-teman lagi mabok begitu, ya, saya digeret, ya, mau dicekokin minuman, saya bisa nolak. Alasan saya, istri saya mengandung. Ya, nih kalau saya pulang bau alkohol kayak gini nanti saya bingung, diusir suruh tidur di luar, kademen saya. Kan, saudara, bisa mengerti mereka. Tapi akhirnya ujung-ujungnya apa? Mau narget. Ayo sekarang nambahi untuk beli camilan. Kalau bahasa lokal itu tambul. Ya, temennya minum minuman keras itu kan. Nah, minum tua, minum bir itu mesti ada camilannya gitu. Nah, saya sudah mulai berpikir idealis. Ini kalau saya ikuti kan uang jadi sia-sia kan gitu. Memang juga belum ada uang waktu itu. Saya bilang nih saya mau belikan istri nih, lo pengen kecut-kecut ya. Karena dia lagi mengandung. Nah, saudaraku ini kasih lolos saya lepas dari situ. Nah, itu tantangan-tantangan contoh kecil ya, banyak hal. Saudara, bagaimana membawa diri? Coba bayangkan dari latar belakang awut-awutan seperti itu. Ya, tapi kalau program ilahi nggak bisa lari kemana, iya kan? Itu si Yunus saja dia mau lari ke tempat lain, ya ke Tarsis. Saudara-saudara ya dikejar sama Tuhan, gitu. Untung dia masih masuk dalam program ilahi, nggak dibuang ya. Makanya Tuhan kita itu baik. Jadi bukan orang melanggar dikit dibuang, melanggar dikit dibuang. Makanya ada gereja yang begitu, wah katanya strength, kita harus sempurna begitu. Ya, makanya sekarang ada gerakan gereja yang menawarkan, gereja kami tempatnya orang-orang yang tidak sempurna begitu ya. Nah, itu sesuatu pola pandang yang memang gereja itu bukan showroom, gereja itu bengkel. Gitu loh. Makanya ya saya bersyukur. Karena saya pendetanya ini mantan, bajingan. Maka orang-orang yang datang latar belakangnya kayak begitu. Iya, kena pawangnya saudara yang dikasih Yesus. Ya, ketemu pawangnya begitu, sudah kloget-kloget aja. Ya, orang mabuk, orang apa latar belakangnya. Ya, ndak karuan gitu, saya puk-puk aja begini. Udahlah, Tuhan mengasihi kamu gitu. Langsung, itu tinggal dikerjakan terus. Iya kan? Mungkin kalau perlu turun mesin dulu, iya kan? Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perokok berat, peminum, pemadat, penzina, ya saya tinggal ngomong, ini yang ada di depanmu ini latar belakangnya juga enggak karuan gitu. Apalagi yang datang-datang kemudian dengar cerita, ketemu teman-teman saya lama kan begitu. Loh itu kamu ke gereja Tabernakel? Iya, pendetanya siapa itu? Henry. Oh itu temanku, itu dulu enggak karuan itu. Ya. Begitu tanya sama saya, Pak, betul lah Pak, Bapak ini. Apa? Kenapa? Langsung aja saya bilang kan, ya bajingan ini dulu gitu. Ya, kalau seneng mau lanjut silakan. Kalau enggak, ya cari yang lain. Ya, kalau saya begitu. Cuma menurut pemikiran saya lebih baik mantan bajingan jadi pendeta daripada mantan pendeta jadi bajingan. Kan? Jadi saudara-saudara, omongan ini saya dapat dari mendiang papa rohani saya, ya pendeta Dr. Benny Santoso. Nah memang betul, makanya beliau cocok banget dengan saya. Itu kalau ketemu KKR ya, beliau di mana, itu saya mengenang ini nostalgia. Sementara beliau ngobrol sama pendeta-pendeta ini yang akan ikut seminar begitu. Begitu saya datang, anakku Jeliteng, sini. Oh gitu. Ya manggil saya Jeliteng, padahal saya putih, bersih seperti ini, saudaraku ini kasih Tuhan. Urusan ketawa-ketawa. Iya. Nah, kalau seperti itu saudara yang dikasih Tuhan. Langsung beliau, ayo, teman-teman pendeta tolong ya, tinggal dulu, saya tak ngobrol sama anakku ini. Ya ajak masuk kamarnya beliau. Ngobrol. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sampai sekarang ini kami dengan keluarga beliau, ya udah jadi keluarga. Ya,
Nah ini saudara-saudara, makanya jadi Kristen anak Tuhan, jangan keluar dari program Tuhan, jangan bikin program sendiri. Ikuti program ilahi. Engkau bisa merasa bahwa tidak bisa lepas dari kasih karunia Tuhan. Ya, walaupun sulit menderita, hadapi dengan kekuatan dari Tuhan. Maka iman kekristenan saudara asal dengar firman seperti ini, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara semakin sadar terus. Oh iya, mungkin sempat gagal dalam perjalanan hidup, wah wajar manusiawi. Ya, tapi jangan terus kemudian ya berkubang di dalam kegagalanmu. Kegagalan kata orang-orang itu loh yang pinter-pinter ngomong adalah suatu sukses yang tertunda katanya begitu ya. Ya itu omongan orang ya. Tetapi kalau kebenaran firman, ayo tetap tinggalkan yang di belakang, kemudian lari terus ke depan untuk memperoleh hadiah panggilan sorgawi. Itu yang Paulus camkan. Makanya dia tidak takut. Begitu dia dinyatakan bisa naik banding, dia langsung masuk kapal. Ya, dia beli tiket, di sana dia ketemu, dan ternyata dia jadi berkat buat orang, jumlahnya berapa? 275 penumpang. Plus Paulus, ya, menjadi 276. Nah, jadi kalau orang masuk program Tuhan, di tengah kesulitan, di tengah derita, itu tetap aja jadi berkat. Ya, jadi berkat. Nggak jadi kutuk, nggak ngerepotkan orang lain. Coba bangun. Untuk tidak merepotkan orang lain itu perlu kemauan dari dalam. Kalau tipikal orang dari muda suka nyusahin orang, suka ngerepotkan orang, ya, nggak mikir sama sekali. Pokoknya apa maunya, tendensius dia lakukan. Orang begitu menderita. Betul, nggak akan sukses. Ya, kans untuk maju itu kecil. Tetapi coba kalau orang dari awal membangun cara berpikir, aku pingin melakukan sesuatu, ya buat orang lain, ya pantang aku ngerepoti orang lain, oh itu bagus, ya kata pantang ngerepoti itu bukan untuk diplomasi, ketika kita butuh maaf, sebetulnya saya tidak mau merepotkan, tapi ya saya itu pantang untuk ya apa namanya ngerepoti orang lain, tapi gimana keadaan kepepet, ya itu cuma diplomasi aja, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi kalau orang punya pendirian, jangan lagi minta, ditawarin aja. Ya, saya ngeper-ngeper. Kan saya pernah cerita. Ya, mungkin saya ulang dikit. Ketika rumah ini kebakar, kemudian selesai oleh anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berapa duit? Gak tahu saya. Orang udah nilfunin saya tidak ngabarkan. Jakarta yang nilfun saya, bukan saya nilfun umumnya Pak Handoyo atau siapa, enggak. Saya sudah berprinsip, ngapain? Seperti itu. Tapi beberapa orang nelpon karena lihat saya di TV swasta, TV nasional, semua muat. Rumahnya Pak Pendeta Tabernakel. Nah, di foto saya di situ pakai baju putih, yang baru hari Minggu kan, coba. 16 Desember itu. Tapi saya udah bangun prinsip itu. Nggak boleh ngerepotin orang. Ya, sampai di rumah aja yang pegang selang damkar itu saya bilang, Pak tolong siram. Ya tetangga sebelah-sebelah. Karena samping belakang itu mepet dinding. Kan di komplek. Ya, basahin. Kalau rumah saya sudah jelas kebakar, ngapain basahin? Supaya jangan merembet. Kalau nanti merembet, rumah tetangga kebakar, seumur hidup. Ya, orang itu akan berkata amit-amit gara-gara pendeta itu. Iya kan? Rumah saya angus. Nah, akhirnya diturut. Ya, siram semua. Tidak ada genteng tetangga satupun yang jatuh. Kan gitu. Selesai semua, singkat cerita saudaraku. Ada orang yang punya perusahaan furniture terkenal itu di showroomnya di mall-mall ya nasional itu. Nemui saya, Pak, pokok perlu apa aja tolong gambar itu. Saya bilang, terima kasih gitu. Rumah udah jadi sampai 6 bulan, saya ditelepon lagi. Pak Pendeta minta tolong. Tolong dikirim. Ya, gampang. Loh, gitu. Orang itu kalau tipikal gitu malah diuber rezeki. Dan rezeki kalau datang karena kasih ilahi, itu lain. Daripada kalau orang memberi sesuatu karena kasihan. Jangan berpikir minta dikasihani manusia. Dikasihani Tuhan itu betul. Ya, kalau dikasihi manusia itu masih oke.
Itu karena derajatnya beda, kasihan sama dikasihi. Ya kayak gambarnya tadi, kami memiliki hubungan yang sedemikian. Cocok bahasanya. Saya dengan mendiang Bapak Dr. Benny Santoso. Ya, beliau Jawa Timuran, ya. Dan kalau ngomong sama saya juga udah ngomong Jawa Timuran. Kalau negur saya itu ya enak, goblok itu. Ngono saudaraku yang dikasih Tuhan. Iya, itu saya bilang, oh nggak apa-apa kalau beliau yang ngomong. Asal jangan ada di antara saudara. Kalau ada saudara yang ngomong gitu, tak umi-umi sama saya. Sisa jadi jambu mente. Iya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah itu, jadi kecocokan ini, ya saudaraku, ya matching gitu ya. Nah itu berkatnya saya alami sampai hari ini. Bagaimana sikap saya hormat. Nah itu karena dibaikin orang, jangan celutak. Ngerti celutak saudaraku ya. Jangan kemudian dikasih rempelo. Apa Pak Kasno? Dikasih rempelo ngerogo. Jeroan semua mau diambil. Nah itu juga jangan. Ya, saudara-saudara kadang orang itu merasa karena mendapat perhatian, disayangi. Ya, ditawari 1 minta 5 itu, wah itu aji mumpung. Orang gitu juga gak akan maju dalam hidupnya. Ya, saya mesti ngasih prinsip-prinsip ini. Ini benar. Ya, umur saya segini ini kan udah dikasih pengalaman dalam perjalanan. Maka ini yang saya sharekan. Maka bentuk model khotbah saya itu enggak sesuai dengan homiletika. Homiletika itu, ya tatanan berkhotbah. Enggak, saya menyampaikan hal-hal berkait dengan firman itu intinya. Dan pengalaman-pengalaman dalam hidup. Makanya waktu saya nyampaikan gini ini kena semua dan tidak ada orang yang bergemim. Ya, saya kalau waktu khotbah terus orang udah garuk-garuk tangan, menguap bolak-balik, ya kebut-kebut nyamuk begitu itu udah wah ini berarti nggak mendarat ini firman gitu loh. Nah, kadang saya lihat teman pendeta khotbah itu yang dilihat plafon, saudara-saudara gitu. Lagi jemaatnya nangkring di dhuwur apa piye? Iya kan? Tapi kalau gini ini kan kayak ngomong aja gitu loh. Iya, saudaraku, siapapun saudara bisa ya mengalami bagaimana ya suatu proses impartasi kekuatan ilahi Tuhan boleh terjadi ya di dalam setiap kehidupan saudara. Nah, itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua tiap kali. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yaitu tadi akhirnya sampai ketemu waktu saya ketemu dalam pelayanan. Ya, saya kan sudah bilang sampai memohon, orang mau ngasih memohon, itu bagus. Jangan yang mau minta, yang memohon, itu udah lama. Ya model kayak gitu ombyoan, makanannya ketek saudaraku. Masih ingat itu, kacang itu ombyoan, utingan itu. Iya. Nah, kalau sampai yang mau memberi sesuatu dia memohon, wah itu luar biasa. Ini benar saya kasih pengertian. Dan ini saya florkan ini. Kan saya berharap semua bahagia anak-anak Tuhan yang masih harus berjuang dalam dunia ini memiliki cara berpikir yang sesuai dengan pencerahan ilahi. Yang pertama kita ikuti program Tuhan itu. Maka kalau ikuti program Tuhan, saya tidak milih. Ya, harus kembali ke tempat. Saya pernah jadi tenaga misi yang kemudian dipraktekkan bantu pelayanan misi ini di tempatnya Pak Pendeta Ishak Sukijo yang lalu kan bersaksi ya ini. Pak, selamat malam Pak, Tuhan berkati. Sementara Pak Ishak di Surabaya, waktu itu saya dikirim di sana ya. Saya manut aja sama Tuhan. Ya begitu, sampai satu hari ditarik lagi dan kemudian harus kembali dan ini programnya Tuhan. Sampai hari ini saya tunggu 38 tahun. Saudaraku yang dikasih Yesus, coba, mereka kadang ketemu teman-teman hamba Tuhan, di sana nggak kerasan pindah lagi, di sana ada masalah pindah lagi, ya muter aja itu nggak jelas. Tapi masih ada kebanggaan katanya, kayak Rasul Paulus kan gitu ya sudahlah itu kan pola pandang aja, ya kan. Tetapi ketika kita mau tekun mengikuti programnya Tuhan, di situ Tuhan nanti campur tangan. Ya, makanya apa yang saya alami hari-hari ini ketemu dengan teman-teman jemaat ini keluarga besar yang dulu sama-sama muda. Sekarang sudah ada yang putih, ada yang botak, ada yang pelontos. Ya, begini-begini lagi yang ngerasain. Ya Pak Theo, haleluya. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini coba bayangkan, saya udah nganter yang pulang ke surga itu udah ratusan saudara yang dikasihi Yesus. Iya, di kota kecil.
Iya, makanya selalu saya bangga. Di mana kalau saya mau khotbah, Bapak Pendeta Henry dari Surabaya gitu, tak biarin aja wong dia lagi ya nyampaikan pengantar. Tapi begitu saya di mimbar saya bilang saya bukan orang Surabaya. Mana Pak? Kota kecil, Baradaya 20 km dari Surabaya. Mana Pak? Gresik itu. Ngapain gitu? Gresik. Kan gitu. Dibuat film segala. Orang nggak tahu Gresik kebacut, iya kan? Kenal dengan semen Gresiknya sejak tahun 57 kalau tidak salah itu ya. Saudara-saudara, petrokimia, perusahaan besar-besar. Nah, ya kalau lokalnya sih terkenal pudak sama nasi kerawu. Ya ini, kalau ngomong gini Pak Chandra, Bu Chandra ini pingin pulang ini kayak gini nih. Ya, nasi kerawu. Buksu, ya masih ingat buksu. Nah, itu Bu Chandra manggut-manggut itu ya. Beliau sudah hijrah di kota besar. Ya, cerita orang di sana bilang ada juga Pak nasi kerawu Pak di Jakarta di ibu kota, tapi rasanya beda memang. Nah, kan punya kebanggaan kan. Jadi orang itu jangan ada mindernya, ya, jangan menutup-nutupi, open saja gitu ya. Nah, ikuti program Tuhan. Sekali lagi ikuti program Tuhan. Kalau ikuti program Tuhan, jalan apa mesti mulus Pak, lancar? Enggak juga. Ya, itu terserah Tuhan. Ya, Yunus saja masuk programnya Tuhan karena dia ngeyel, ya dia mengalami banyak kesulitan. Tapi orang yang masuk dalam program ilahi Tuhan, di mana dia berada tetap jadi berkat. Ya kan? Yunus, seluruh kapal itu bertobat. Yang dulunya itu penyembah ini agama pagan. Ya kan? Tetapi begitu melihat bahwa ini hamba Allah, ya diselamatkan kemudian. Semua bersyukur kepada Tuhan di kapal itu. Begitu juga Paulus. Saudara, di tengah kesulitan, di perjalanan untuk taat kepada Tuhan, mau bersaksi kepada Kaisar di Roma. Makanya di Italia, di Roma itu ada kekuasaan Vatikan, ya, kekristenan yang sedemikian besar di sana. Salah satunya adalah hasil kesaksian sampai mati, dihukum mati di sana dari Rasul Paulus, Rasul Petrus dan beberapa yang lain lagi. Jadi saudara, di kapal yang harus pecah, hancur seperti itu. Kita lihat di sini. Ya. Semua mau lari. Ini orang-orang kapal. Lah aturannya kalau sampai ini melarikan diri, yang kena nanti perwira di kapal itu. Dia juga harus menanggung hukuman. Ya. Maka daripada melarikan diri, mereka mau dibunuh semua. Tapi kalau dibunuh semua, berarti kan Paulus ikut kebunuh. Maka perwira berpikir, ya, jangan kalau gitu. Ya, jangan dibunuh orang-orang ini karena demi Paulus. Ya, seolah-olah Paulus ya, ini kasihan sama Paulus. Sebetulnya tidak. Program Allah itu ya untuk orang yang 275 tadi di kapal, di mana Paulus sudah sempat bicara. Nah, tolong Pak Yohanes silakan membacakan ayat firman Tuhan di dalam pasal 27 tadi ya. Pasal 27 mulai ayat yang ke 21, 22. Nanti terus lanjut. Silakan Pak. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ini. Ya, satu pelajarannya di ayat 21. Orang banyak mengalami kesukaran karena tidak taat. Kenapa tidak taat? Paulus sudah ngomong, sebaiknya jangan lewat jalur ini. Ya, tetapi orang kan kadang merasa expert di dalam bidangnya. Oh enggak, ini perwira dan orang-orang kapal berkata, enggak, ini harus berjalan ya lewat sini. Nah, ngeyel dan akhirnya terjadi. Nah, ini pelajaran satu hal ya. Coba kalau kita dengar firman Allah, memberikan petunjuk kepada kita, siapapun kita belajar untuk tidak ngeyel, supaya tidak mengalami kesukaran yang terus bertubi-tubi.
Ada orang yang kesukarannya bertubi-tubi. Kenapa? Tipenya ngeyel. Ya, jangan. Nah, anak-anak jangan ngeyel. Kalau diarahkan orang tua, ingat itu. Ya, walaupun kau juluki orang tuamu terlalu rewel, terlalu menjadi penasehat. Ya, ini orang tua juga mesti belajar caranya, ya kan? Ikuti bagaimana pola didik anak, ya. Memberikan edukasi yang benar, bukan cuma nasihat tetapi juga teladan. Nah, ini yang dituntut dari kita orang tua. Ya, kenapa banyak orang tua kesulitan didik anak? Mungkin ada banyak hal kekurangannya. Ya, kurang bisa teladan, kurang sabar. Dan kelemahan yang sering nggak diingat itu gini, ada orang tua yang cara ngomongnya muji sama marahi sama saja. Sehingga anak ini tidak bisa bedakan kapan waktu orang tua ngasih apresiasi. Kapan orang tua ini marahi. Karena sama aja, ngotot aja kalau ngomong sama anak. Ya, seneng nggak seneng ngomongnya begitu. Nah, itu nggak boleh. Si belajar anak waktu bayi, waktu balita, remaja, menjadi dewasa sampai anak udah nikah. Gimana kita ngadepi anak sudah berumah tangga? Apa mesti kita dikte terus, mesti begini, mesti begitu. Tolong ingat itu. Ya, ini juga cara-cara ya parenting yang benar. Bagi orang tua masa kini tidak bisa pakai pedoman seperti 30-40 tahun yang lalu. Ya, sorry kita mesti ngomong ngakui kecerdasan anak-anak kita banyak kali melampaui dari kecerdasan kita. Ya, faktor apa? Ya, mungkin faktor asupan gizi. Ya, dulu saya sempat waktu dalam keadaan sulit susah itu pingin makan ayam itu nunggu tetangga bancaan, saudaraku. Ya, ngerti? Kenapa? Karena tidak bisa makan ayam kalau tidak motong. Kalau sekarang tidak bisa beli bagian yang mahal-mahal, dadanya atau pahanya kan bisa beli cekernya. Iya kan? Saudaraku, zaman dulu enggak kalau enggak motong, kan gitu. Udah lagi motong, orang tua kadang-kadang kan anak-anak di daerah itu ngeliatin orang tuanya njabutin bulunya gitu. Terus ngajak ngomong anaknya itu, "Hus, diem, nanti bulunya tumbuh terus." Itu bener apa enggak juga saya enggak ngerti, saudaraku. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini orang zaman yang beralih-alih, jadi ya saya itu banyak hal, ya referensi yang kaitannya yang aneh-aneh. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita mesti cara didiknya yang tepat gitu. Begitu juga anak, bagaimanapun hormati orang tua, sayangi. Ya, ini kalau sudah dewasa jangan terus nggak mikir sama orang tua. Kadang-kadang ya nelpon aja kagak, ya nge-WA kagak umpamanya seperti itu. Karena orang tua di teleponnya seneng, di WA aja seneng, ya apalagi ketemu itu tolong diingat ini. Orang-orang anak-anak yang sudah menjadi orang juga. Ya, anak tetapi jadi orang tua. Nah, saudara di atasnya masih ada orang tua. Nah, seperti itu. Ya, makanya kadang-kadang ada orang tua sakit gitu. Tiba-tiba dikunjungi anaknya sembuh gitu ya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada juga orang tua sakit gitu, ada yang kunjungi gitu kok jadi sembuh gitu ya. Jadi ya itu cara-cara memang ya apa ya, secara psikologis manusia itu kompleks gitu loh ya. Nah, coba saudara-saudara pikir sekarang ini, ya, jangan ngeyel pokoknya, jangan ngeyel. Ya, orang tua juga mesti jangan mau dikibulin anak gitu loh. Kalau anak katanya kayak kuliah sungguh, sekolah beneran, tapi coba cari tahu, ya, apa nangkring mungkin waktu sebelum pandemi ini, di kafe di mana yang modelnya, terus tuntutannya melampaui dari ya kemampuan, itu juga sadar, jangan ngeyel, ya. Duduk di warung kopi ada yang 5.000-an, tetapi kalau duduknya ya di kelas yang pakai star-star gitu ya, bukan star kaca, bukan ya, bukan star glass. Saudaraku, yang warna putih hijau itu kan, sekali minum 70.000 satu gelas. Wah, kadang-kadang ini habis gimana ini? Di kota kecil kita ini sudah nongkrong itu, ya, gerainya itu mandiri lagi, bukan yang ada di mall. Coba bayangkan. Nah ini kalau nggak ada duit kan akhirnya apa? Bisa nipu-nipu itu. Ya, bisa bikin susah. Ada anak yang ngamuk-ngamuk sama orang tua gitu. Waduh, itu mesti bertobat ya. Supaya jangan keluar dari program ilahi. Orang tua yang sibuk cari senengnya sendiri, melupakan keluarga, bertobat juga. Kan nanti sengsara, bentar lagi udah nggak berdaya. Ya, udah nggak berdaya terus kemudian datang, mohon maaf ya, klarifikasi seperti itu. Ya, kita berharap memaksa, memperkosa kasih kan. Kamu masa enggak nerima aku kan orang tuamu, ya.
Ya memang aku dulu jahat. Anaknya jawab, memang. Ya, sekarang tolong aku. Nah, masa kamu anak Tuhan tidak mau nolong aku? Itu terjadi, bukan cuma drama, bukan sinetron. Tapi itu terjadi dalam kehidupan. Nah makanya orang tua jangan merasa masih kuat, masih duit ada, jalan ngawur, begitu dalam keadaan tidak berdaya, sudah stroke, sudah apa, macam-macam. Terus kemudian mulai ingat yang di rumah. Coba bayangkan, ya. Terus begitu mau masuk ketok pintu keluar dari rumah, yang keluar dari rumah, dari dalam rumah bilang, maaf, tiada maaf bagimu. Itu terus apa? Jadi jangan ngeyel dalam hidup ini, ingat itu. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan yang ngeyel. Udah batuknya atas bawah disuruh berhenti merokok, tetap aja ngebes. Iya, coba. Batuk atas bawah gimana? itu masih gini. Gitu. Nunggu kapan ya? Nunggu bolong-bolong gitu. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Nah, jangan ngeyel dalam hidup ini. Ini, Paulus berkata, karena kamu tidak mendengarkan nasihatku, maka kamu dalam kesukaran ini. Ayat yang ke-22, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Jadi di perikop akhir tadi, semua orang selamat bisa berenang ke pinggir, tidak ada satupun yang dibunuh. Itu bukan karena perwira itu sayang sama Paulus, tetapi Tuhan sayang kepada semua orang di dalam kapal itu. Paulus sudah bernubuat, ya. Dan apa yang dinubuatkan oleh hamba Tuhan, yang ketemu Tuhan, dibisiki Tuhan, ya dikasih pencerahan Tuhan, itu terjadi. Makanya kalau saya menyampaikan firman Tuhan kan orang mengatakan saya itu diyakinkan, saya tambah yakin Pak. Ya memang, saya tidak ngomong yang kemudian ya asal-asalan gitu. Malam ini saya minta Bu Ruslan 1 menit, 2 menit bersaksi. Gimana situasi seperti sekarang, tapi tetap eksis. Saya lihat ini gambarnya di layar monitor, ya. Masih seperti yang dulu. Pasti karena hatinya ada firman. Silakan Bu Ruslan kesaksian. Ya saya bersyukurlah di masa pandemi ini banyak firman yang disampaikan. Terlebih Bapak Gembala. Sering bentrok itu, karena gereja saya juga ada. Terpaksa saya kadang buka 2. Tapi aku bersyukur ya, di masa pandemi ini, firman itu lebih banyak yang kita dapat. Dengan biasa kita ibadah di gereja. Karena melalui YouTube apa itu juga banyak. Jadi saya merasa semakin dikuatkan. Masih di pandemi gini, masih ekonomi gini, ada pengaruh, tapi saya belajar selalu bersyukurlah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sangat mencukupi apa yang menjadi keperluan keluarga kita. Terima kasih. Saya bersyukur selalu. Saya belajar, apapun terjadi, selalu bersyukur. Karena Tuhan itulah yang selalu memberikan yang terbaik. Sekalipun ada masalah apapun, itu Tuhan selalu punya rencana indah di dalam hidupku. Terima kasih bersama sudah menjadi berkat buat banyak orang. Oke, terima kasih Bu Ruslan. Kita tepuk tangan karena kebaikan Tuhan yang memelihara siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun latar belakang kita. Kita tahu bahwa orang-orang yang masuk dalam programnya Tuhan, dari kelas apapun, semua ada dalam jaminan Tuhan. Amin, saudaraku ini kasih Yesus. Ya, maka sebagai seorang anak Tuhan, pikirkan, aku harus ada dalam program ilahi, supaya di mana aku berada, di situ aku jadi berkat. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan seperti itu. Silakan Pak Yohanes bacakan ayat yang ke-23. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Amin, ya betul saya sampaikan tadi kan.
Orang yang ada dalam program Allah, ya saudaraku ini kasih Tuhan, sekelilingnya dapat berkat. Sekelilingnya diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Nah itu sebabnya, bukan karena belas kasih, ya perwira di kapal itu semata. Itu dibalik kisahnya. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan itu seperti itu. Ya, orang berpikirnya begini, tetapi sebetulnya kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, terus kita dengar firman Allah dalam ajaran yang benar gitu ya, yang nggak neko-neko, yang sekarang ini kan banyak sensasi-sensasi begitu. Ya, sampai pendeta pakai ya celana bolong-bolong, pakai kaos oblong begitu ya. Saudara ini kasih Tuhan, pimpin perjamuan kudus ya, tapi ya nggak apa-apa lah, wong itu memang ya gayanya begitu ya, silakan. Tapi ya saya menyadari, dulu waktu saya jadi bajingan, saya pakai kostumnya bajingan. Tetapi waktu saya dipanggil Tuhan jadi pendeta, ya saya pakai kostum pendeta. Ya, ini sederhana aja, saudara ini kasih Tuhan. Iya, jadi apa yang kita lakukan, kebenaran firman terus diberitakan, kita semakin percaya, semakin mengerti di dalam perjalanan ini. Maka kita bisa jadi berkat, jadi manfaat bagi sekeliling. Itu yang saya yakini dan saya bersyukur jemaat yang online ini pun saya tahu semua sepakat, sehati dengan apa yang disampaikan firman. Sehingga saudara berpikir, kalau mungkin baru suami yang ada dalam Tuhan, doa dan kasihi istrimu sungguh-sungguh sampai diselamatkan. Ya, istri yang sudah sungguh-sungguh, suami diselamatkan, suami yang sudah sungguh-sungguh, istri nanti diselamatkan. Orang di sekitar kita boleh menerima berkat melalui kehidupan kita. Maka syaratnya, saya selalu bilang, jadi Kristen jangan pelit, ya kan? Kalau saudara bisa berbagi sesuatu, kenapa enggak? Jangan nunggu kaya untuk mulai berbagi ke tetangga, bikin masakan lebih, ya di packing. Saudaraku kasih Tuhan, oh ada yang isoman di pojokan sana, saudara bagi. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin sih kalau untuk keluarga besarku itu sudah cukup paham. Cuman hal seperti ini untuk merefresh lagi, ya, sudah belum bisa melakukan sesuatu, doa, saudara mendoakan untuk pekerjaan Tuhan. Kami bersama tim yang ada di pastori, bersama dengan ya divisi-divisi para pelayan pekerja Tuhan yang ada di tempatnya masing-masing, ini tetap bisa melakukan ini karena anugerah Tuhan dan berkat doa saudara-saudara semua, berkat perhatian saudara semua. Waduh, saya jadi hamba Tuhan ini. Saudara jemaat panen apa aja, itu kemarin ya nggak tanggung-tanggung karena taunya Pak Pendetanya ini suka makan pisang. Ya, kemarin dibawa satu kresek pisang, ya saudara, ini matang pohon gitu ya. Saya doakan, terima kasih ya yang bawa itu. Kemudian apa? Saya bagi-bagikan. Kecuali kalau saya mau buka perusahaan ya pisang sele. Ya, saudara-saudara, yang belum ada pisang goroho. Ya, ini jauh, ini mesti bawanya dari Sulawesi Utara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam hidup ini coba melangkah dengan penuh syukur. Maka ketika orang bawa sesuatu, ya ujung-ujungnya saya bagikan. Ya, saudaraku. Yaitu kalau Pak Gembala, kalau mentahan sama, mentahan juga saya bagi. Ya, saudara-saudara yang dikasih Yesus Kristus. Ngapain? Dalam hidup ini keperluan yang ada ya cuma segininya aja. Saudara-saudara, ya ingat perjalanan hidup kita ini ada dalam program ilahi Tuhan. Jangan mau keluar dari sana. Makanya orang-orang yang begini ini seperti Paulus betul-betul kenapa bisa mengaplikasi kebenaran firman? Karena totalitas. Ayo beberapa ayat ya maraton, baca ayat terus kita selesai, kita doa nanti. Filipi pasal yang ketiga. Ini kalau saudara mau dipakai seperti Paulus, di tengah kesulitan pun tetap jadi berkat. Ya, buat diri sendiri, buat orang lain. Kalau diri sendiri Tuhan udah mikir. Pikirkan yang orang lain. Nanti kan persoalan saudara selesai. Saudara di rumah sakit. Kalau saudara bisa bergerak, ya, mungkin ada kawan di ruang isolasi, saudara datangi. Katakan, enggak usah takut, yang semangat ya. Ini, termasuk Pak Lukas ini. Ya, jadi kalau saudara begitu nanti, loh sakit kok nguatkan orang lain. Wah, itu lebih mandi, penuh kuasa. Nah orang kan sekarang pendetanya nggak bisa masuk di ruang isolasi kan. Nah yang sama-sama di ruang isolasi berdiri. Iya katakan. Ngomong juga sama nakes yang melayani. Dokter yang melayani. Terima kasih ya. Saya sedih kalau diceritani orang di rumah sakit
Ada jemaat yang kalau di rumah sakit rewel, komplain, marah-marah. Waduh, saya jadi hamba Tuhan ini kepikiran gitu ya. Tapi coba kalau anak-anak Tuhan di rumah sakit dilayani, mundur maju, terima kasih ya suster, terima kasih dokter, ya tetap semangat dok, saya doain ya dok. Itu omongan saya itu di rumah sakit kemarin. Terima kasih, selalu sehat ya dokter ya, selalu sehat ya suster ya. Oh iya terima kasih, amin. Loh, sering diomeli orang. Udah kerja mati-matian, bertaruh, bersabung nyawa. Terus kemudian ada yang rewel-rewel. Ya kalau rada-rada menclek sedikit, ya karena mungkin tensinya barangkali 280 gitu, ya masih bisa diterima. Masih seger buger, tapi wataknya jelek. Kadang ketemu pasien model kayak begitu. Iya, dilayani, dikasih makan. Bilang makanan kok enggak enak. Lihat, enak makanan itu di restoran, bukan di rumah sakit. Ya, saudaraku, kan diukur. Sakitnya apa? Tekanan darah tinggi. Makanannya ndak asin. Ini makanan kok hambar. Coba, saudaraku ini kasih Tuhan. Mikir. Ya, kata Cak Lontong, salam lemper, saudaraku. Iya kan? Jadi, saudara-saudara, jadi berkat. Nah, orang kalau tahu, ya, aku masuk program Tuhan, program ilahi Tuhan. Jalan hidupnya itu masih ini. Itu tadi sudah dibaca belum ya? Sampai lupa saya. Filipi pasal 3, ayat 7-9 Pak Yohanes. Sorry. Aduh, semangatnya luar biasa. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. Haleluya. Totalitas. Makanya kalau totalitas nanti Tuhan datang sama saudara. Caranya gimana Pak? Ya firman yang kita terima tiap kali itu bicara begitu kuat. Itu jadi rema di dalam urapan Tuhan. Nah orang yang begini, coba nanti dibaca 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Penglihatan rohaninya itu tidak berlandaskan mata jasmani, indera penglihatan. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Silakan Pak Yohanes. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, kalau melihat wah pandemi dampaknya ini kurang sehat, kemudian dipikirin terus, aduh, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi coba saudara, memang enggak enak, badan lemes, meriang semua, apalagi yang sedang dirawat, ya di rumah sakit. Ya itu tadi yang saya bilang, datangi kawan yang lain, ya kasih semangat, walaupun rada ngongsrong dikit-dikit. Nanti akan sembuh, tidak mustahil. Karena apa? Kita ada gairah. Begitu ada gairah, imunitas naik. Iya, tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita semua. Lagi sulit ekonomi, kok orang datang minta bantuan. Saudara ukur, kalau masih dimungkinkan, walaupun tidak seperti yang diharapkan orang itu, tetap itu prinsip saya. Kalau orang sampai datang minta bantuan, walaupun tidak terpenuhi seluruhnya, minimal jangan dia pulang dengan tangan kosong. Saudaraku yang dikasih Yesus, coba praktekkan, lakukan itu. Saya yakin dan percaya kuasa mukjizat pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam setiap langkah hidupnya orang yang masuk di dalam program ilahi. Katakan sekali lagi, program ilahi. Haleluya. Dan pada akhirnya Paulus memiliki keyakinan satu waktu Tuhan akan memanggil aku dan memberikan mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Saya pikir dibaca aja terus kita langsung doa. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang
yang merindukan kedatangannya. Amin, haleluya. Ya, cukup jelas. Ini tujuan dari program ilahi akan bawa kita dalam kemuliaan. Bukan kemuliaan duniawi, ini cuma bonus. Ya, karena ada orang yang cuma baru dapat, tahu-tahu ya hilang sudah. Kalau enggak baru udah dapat itu, dirinya hilang, saudaraku, dibawa ke sana. Jadi ini cuma bonus. Ya, ini cuma bonus kesementaraan ini. Tetapi yang utama adalah kemuliaan. Haleluya, program ilahi Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sudah berkati kami lewat firman Allah. Semua orang yang join, hadir di room ini pasti dijamah oleh Tuhan. Diubahkan menjadi semakin berkenan, indah di hadapan Tuhan. Dan dijamah oleh Tuhan untuk jadi berkat bagi sekelilingnya. Haleluya. Karena orang yang masuk dalam program ilahi kadang melewati jalan seperti sulit. Bahkan bayang-bayang maut. Tetapi bisa lepas dari semua itu. Olehnya kami tidak perlu gentar di dalam menjalani dan menghadapi kehidupan pada era pandemi ini. Sampai kapan kami semua tidak ada yang tahu. Namun satu hal yang kami tahu, yang kami yakini, Tuhan tidak pernah melepaskan kami dari kontrol program ilahinya Tuhan. Haleluya. Orang muda, orang tua. Ya Tuhan, laki perempuan. Bahkan anak-anak, janin dalam rahim. Semua kiranya ada dalam rencana, dalam program ilahi Tuhan. Haleluya. Sehingga sampai pada akhirnya kami menerima sambutan ilahi di dalam kerajaan sorga. Dengan mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan. Boleh diterimakan kepada kami semua. Sambil mendengar kata-kata Tuhan yang mengatakan, masuklah hambaku yang setia dalam kesukaan Tuhanmu untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat rahmat anugerah-Mu limpah atas setiap kami, atas bangsa kami, atas negara kami, atas gereja kami, haleluya, atas pelayanan kami, atas pengabdian kami semua, bahkan atas setiap mata pencarian anak-anak-Mu Tuhan. Semua ada dalam kontrol programnya Tuhan. Semua ada dalam berkat, di dalamnya ada rezeki, sehingga kami tidak perlu khawatir. Haleluya, bonus dari Tuhan selalu ada, tepat pada waktunya. Terima kasih. Dan jika masih dimungkinkan, Tuhan izinkan kami semua dapat melewati masa pandemi ini. Maka kami yakin Tuhan dipermuliakan di dalam segalanya. Oleh yang hidup ataupun oleh yang sudah mati dalam Tuhan. Nama Tuhan diagungkan. Rahmat berkat-Mu turun atas kami semua. Segala hormat puji bagi Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Yang lemah jadi kuat. Ya Tuhan, oleh kemurahan-Mu, yang sakit disembuhkan, yang sedang bergumul pasti menerima pertolongan dari Tuhan. Sinarilah kami semua dengan wajah-Mu, sehingga segala yang baik turun atas kami dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali, menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus sorgawi, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, amin, amin, amin.